Hadapi man marking dan kedisiplinan MU, gelandang-gelandang City tak kehabisan akal. Lalu akal-akalan apa saja yang dilakukan sehingga membuat pertahanan MU terbongkar dan akhirnya kalah? Temukan semua jawabannya di video ini. Pep masih gunakan formasi 3-2-4-1. Semua pemain inti dimainkan kecuali posisi kiper yang kini diisi Ortega. Posisi yang harus diingat adalah Johnston, De Bruyne, dan Gundogan karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Ten Hag tetap mainkan formasi 4-2-3-1. Sedikit perubahan komposisi pemain dan posisi dilakukan. Di fullback Wan-Bissaka dan Luke Shaw yang main. Sementara di tengah Bruno Fernandes main di sayap kanan dan gelandang serang tengah diisi Eriksen. Posisi yang patut diingat adalah Fred dan Eriksen karena akan dibahas lebih lanjut nanti. Hadapi tim dengan umpan kolektif terbaik, MU banyak fokuskan pressing pada gelandang. Mereka mengawal ketat Rodri dan Johnston saat build up. Situasi tersebut membuat aliran bola banyak dilakukan dari sisi lapangan, tepatnya dari Walker dan Akanji. Ruang di sisi lapangan yang lebih luas membuat umpan lebih leluasa diberikan ke area tersebut. Walker dan Akanji pun dominan jadi awal pasokan bola ke lini tengah. Lalu saat bola sudah di tengah, pressing yang sama kembali dilakukan MU. Mereka kembali fokuskan pressing pada gelandang, sementara 3 bek tengah dibiarkan lebih leluasa menguasai bola. Di sini terlihat man marking dilakukan. Rashford menjaga Rodri, Eriksen mengawal Johnston, dan De Bruyne serta Gundogan dibatasi Fred dan Casemiro. Kondisi ini membuat pasokan bola ke pertahanan MU terhambat. De Bruyne dan Gundogan yang normalnya main lebih dalam kini terbatasi oleh marking Fred dan Casemiro. Untuk itu anomali pun terjadi. Haaland yang biasanya betah di depan banyak main lebih dalam ke tengah. Ia jadi solusi dan variasi saat semua gelandang City terkunci. Nah, saat sudah di pertahanan lawan, City akan lakukan eksploitasi lebar lapangan dengan 5 pemain yang berjajar di depan. Hadapi hal tersebut, sebenarnya MU main dengan 4 bek. Tapi karena De Bruyne dan Gundogan banyak maju, Fred dan Casemiro pun main lebih dalam, sehingga kadang membentuk formasi 5 bek. Di sini terlihat Casemiro sejajar dengan bek karena Gundogan yang ada di depan. Namun pertahanan MU ini kadang terkecoh oleh penetrasi yang dilakukan Johnston. Ia selalu masuk ke ruang di antara bek dan fullback. Celah tersebut bisa terbuka karena Fred yang harusnya menutup ruang tersebut terbawa De Bruyne ke lini tengah. Hal ini sebenarnya bukan hal yang aneh, karena saat lawan Madrid pun hal tersebut sudah dipertontonkan Johnston. Proses gol pertama City berawal dari menyusupnya ia ke celah antara bek dan fullback lawan. Melebarnya Silva membuat ada ruang antara bek tengah dan fullback. Toni Kroos pun mengantisipasi eksploitasi ini dengan menjaga De Bruyne. Tapi ternyata De Bruyne diam, dan yang masuk adalah Johnston. Ia pun mempressing Johnston sampai sisi lapangan. Ini pun tidak terjadi hanya di sisi kanan tetapi juga di sisi kiri. Dengan pola yang sama, Stone masuk ke ruang antara bek dan fullback. Ia tak terkawal karena Casemiro terfokus menjaga Gundogan. Ia pun menerima umpan dari Grealish, tapi sayang crossingnya tak mampu disambar pemain City lain. Memang menjaga Stone sendiri sangat sulit dilakukan, karena ia diberi kebebasan untuk ada di kanan atau kiri. Di belakang Haaland memang banyak dikawal oleh Lindelof, sehingga Varane yang lakukan zonal marking di pertahanan. Tapi tidak menentunya posisi Stone tentu menyulitkan Varane. Eriksen pun sama. Meski saat build up menjaga Stone, tapi ia tidak bisa terus-menerus mengikutinya, karena batasan posisinya sebagai gelandang serang tengah. Variasi inilah yang membuat disiplinnya pertahanan MU tetap terbongkar oleh City. Dalam proses gol kedua, MU bawa semua pemain atau 10 pemain untuk antisipasi tendangan bebas. Tapi mereka lakukan penjagaan pemain yang sedikit tidak biasa. Mereka menumpuk hampir semua pemain di dalam kotak penalti. 6 pemain berjajar di depan kiper dan 2 lainnya mengawal 2 pemain di depan kotak penalti kecil. Sementara 2 pemain lawan dibiarkan tanpa pengawalan.
Silva bisa dikatakan masih terkawal karena Eriksen masih bisa lakukan blok saat bola diumpankan. Tapi untuk Gundogan dan Grealish bebas tanpa penjagaan. Semua pemain MU terlalu jauh dan dua pemain ini lakukan man marking ke pemain lain. Hal ini disadari De Bruyne dan ia memilih mengumpankan bola ke Gundogan. Pilihannya pun tepat, karena posisi Gundogan paling jauh dari penjagaan pemain MU. Saat umpan diberikan, yang menutup adalah Eriksen dan Wan-Bissaka. Tentu jarak mereka terlalu jauh, sehingga Gundogan punya waktu untuk menendang dan gol kemenangan City pun tercipta. Tak lupa kredit pun tetap harus diberikan pada Gundogan yang mampu eksekusi umpan De Bruyne dengan tepat dan baik. Itu saja pembahasan di video ini. Sampai jumpa lagi di video yang lain.